Ya, saya sekarang berada di greenhouse di Delta Sari, Sidoarjo. Di sini banyak sekali jenis tanaman, tapi yang menarik adalah tanaman tricolor. Ya, sebelah saya ini Darutologi, rumahnya di daerah Persari. Ya, pemiliknya greenhouse ini. Ya, mari kita tanyakan, Pak. Ada berapa jenis tanaman, Pak, di sini? Sekitar kurang lebih 50 tanaman. 50 tanaman, banyak ya, Pak? Iya. Di sini tanamannya apakah ada yang impor atau semuanya asli dari ini, Pak? Ya, ada yang impor juga, ada yang asli Indonesia. Contohnya apa? Tanaman impor? Nah, itu tricolor itu Ini impor dari negara dari negara Australia. Australia. Impor sekitar berapa biayanya? Sekitar ya nggak sampai 1 juta, nggak sampai. Oh, asal murah berarti ya tamannya. Ya, itu Tapi semakin tinggi ini semakin mahal, Pak. Yang paling mahal berapa tamannya harganya? harganya 200.000 kan. Paling mahal itu berapa tingginya, Pak? Tingginya kira-kira 3 meter. Oh, 3 meter 200.000, Pak. Iya. Wah, tanaman ini kan dengan cara sebatang, Pak. Ya, Itu berapa lama, Pak, tumbuh kembali? sekitar 2 minggu. 2 minggu ya, Pak? Saya ini adalah tanaman tricolor jenis Dracaena tricolor. Ini sangat menarik karena warnanya sebenarnya dua tapi namanya tricolor. Tricolor ini warna dasarnya hijau tapi tepinya merah. Tapi ini memiliki kesan emas ya, elegan dan tanaman cocok untuk ditanam di rumah. Ya, saya ini Pak Kebunda namanya Pak Rus. Pak, ini kan tanaman tricolor apa ya? Ini kan dengan cara apa, Pak? Biarkan ya. Ya ini disetek sama potong, pokoknya langsung dimasukkan ke Iya. Tapi ini katanya sih nggak boleh langsung kena matahari, Pak, tanaman. Gimana, kalau Pak? ini malah minta yang sinar matahari, Mas. Matahari, Yang Pak. panas. Oh, tingginya bisa sampai berapa? 3 meter? Ini bisa sampai 3 meter, tergantung modelnya. Ini kalau pakai pupuk berapa kali, Pak? Pupuknya Bulan? 1 bulan sekali cukup. Bulan sekali, Pak. Oh, oke. Pupuk kayak Harganya berapa? Mahal atau murah? harganya kalau sebesar ini masih bisa 10.000-an. 10.000, Pak. Kalau yang makin besar makin mahal, Pak. Makin besar makin mahal. Oh. Kalau yang ini yang hijau, ini yang Putih. putih, Pak. Oh, beda, Pak. Beda, malah harganya juga beda, Mas. Kalau yang putih lebih mahal Kenapa, Pak? dari garis warnanya itu, Mas. Oh, iya. Yang putih berkelas kecil gini, Pak. Sama 10.000. Sama, Mas. Malah 10.000. saya kalau segini nanti bisa 5.000 kalau yang Sekarang saya akan menjelaskan tentang tanaman kaktus. Kaktus segitiga ini berasal dari Indonesia sendiri, tanaman lokal. Ya, ini biasanya itu termasuk dalam tumbuhan jenis tanaman hias. Karena ini tanaman ini banyak dijumpai untuk apa? Kegunaan memperindah tata ruangan di rumah, baik di halaman rumah. Nah, apa keunikan dari tumbuhan ini yaitu batangnya adalah segitiga, kemudian daunnya ini ada 2 warna, bisa berwarna hijau dan berwarna merah. Dan apa? semakin sering dipotong. Iya, kalau tanaman ini semakin tinggi, sebaiknya kita potong dan kemudian kita tanam lagi di tanah. Nanti kemudian akan muncul lagi dan bisa menjadi bercabang banyak. Cara menanam yang baik yaitu pertama itu dilapisi tanah, kemudian di atas tanah diberi pasir atau batu, karena supaya tujuannya untuk tidak lembab. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat, terus bagaimana cara membudidayakan dan ya kegunaan dari beras huta. Ini adalah contoh tumbuhan beras huta, yaitu tumbuhan hias daun karena bentuk daunnya yang sangat unik. Iya, sekarang kita akan coba bertanya jawab dengan pemilik kebun ini. Pak, ini bagaimana cara merawat beras huta ini supaya bisa kelihatan segar gini, Pak? Kalau beras huta ini kan jenis tumbuhan yang
minta di tempat yang dingin mas. Jadi kalau lebih baiknya itu diletakkan di dalam ruangan seperti di pojok-pojok ruangan, tujuannya untuk menghias ruangan pertama, yang kedua juga bisa berfungsi untuk menyerap udara-udara yang kotor di dalam rumah. Jadi tujuannya itu, jadi dia bisa menyerap udara-udara yang kotor mas di dalam rumah. Dinamakan beras kuta soalnya dari bercak-bercak di daun ini kan seperti beras yang tumpah ya, tumpah, makanya kalau sama orang lokal itu dinamakan beras kuta. Kalau cara penjuditannya mas, kita tinggal motong ininya, kita potong, kita keringkan dulu sekitar 1 jam. Setelah kering baru kita masukkan ke media. Medianya sama mas, pakai tanah, kalau bisa dipakai campur sama kompos, nanti diletakkan di tempat yang teduh 2 minggu dia bisa. Untuk penyiramannya nggak boleh terlalu lembab, 1 kali 1 hari nggak apa-apa. Kalau diletakkan di dalam ruangan 1 minggu sekali, kita keluarkan biar kena sinar matahari. Sore baru dimasukkan ke dalam ruangan. Wah, ini kan apa, tanaman hias bunga, berarti mahal pak harganya? Kalau sebesar ini mas, kalau di stand bunga mungkin 25 sampai 30. Saya kan tanya-tanya tentang tumbuhan ini, tumbuhan Roelia rubelia L, atau yang disebut dalam bahasa Jawanya protea. Mari pak, gimana cara membudidaya protean ini pak? Kalau pembudidayaannya ini cukup mudah mas. Jadi batangnya kita potong sekitar 10 sampai 20 cm tergantung jadinya kita. Di situ kita tancapkan ke medianya bisa tanah, bisa kompos. Nanti setelah 1 sampai 2 minggu dia nanti tumbuh tunas baru. Nanti kalau mau ditanam di media tanah di halaman atau di pot, tinggal kita buka lagi, kita masukkan ke pot atau ke media. Maksimal ini tumbuhnya sampai berapa senti pak? Maksimal bisa sampai 1 meter mas. Tinggal kita rajin motongnya terus. Kalau nggak dipotong terus bisa tinggi terus. Cuma dia nggak bisa berdiri tegak. Dia kalau semakin tinggi akan rubuh. Dinamakan peletean itu kan kalau orang Jawa, nanti dia kalau udah tumbuh bunganya nanti kan ada calon biji itu kalau kena air, kalau sudah tua dia meledak. Jadi sama orang Jawa peletean, jadi meletek kata orang Jawa. Nah, kalau bunga Roelia ini bunganya ada 2 jenis. Yang paling bagus itu warnanya yang pink. Ada warna pink bunganya dengan warna merah. Kalau merah itu hampir-hampir bukan merah menyala tapi merah-merah muda. Kalau masalah harga untuk pembibitan bunga Roelia ini cukup murah mas, paling sampai 2 sampai 3 ribu satu polybagnya. Iya pak, ini tanaman ini berasal dari mana sebelumnya? Aslinya dari Belanda mas, Roelia. Cuma sama orang lokal dibudidayakan lagi. Apakah bisa ini tanaman buat obat atau manfaat yang lain? Kalau Roelia selama ini belum ada mas sebenarnya. Cukup untuk tanaman hias. Dan kali ini terakhir pak, cara perawatannya itu mudah atau susah pak? Kalau perawatan lebih mudah mas, malah semakin sering kita potong dia kan semakin banyak cabang yang tumbuh. Untuk penyiraman 1 kali 1 hari cukup, untuk pemupukan 1 bulan 1 kali cukup. Jangan terlalu banyak waktu pemupukan mas, kalau terlalu banyak kalau kena batangnya ini dia akan hancur leleh, jadi yang di atas ikut mati, ikut kering. Saya akan tambahin lagi dari bunga Roelia ini. Bunga Roelia ini kalau di luar Indonesia, khususnya di Sri Lanka, bisa dijadikan obat untuk penyakit perut. Di Dominika bisa dijadikan untuk obat cacingan atau yang lain-lain. Kalau di Indonesia sendiri, apa itu untuk obat luka, borok atau diabetes.
Saya akan menjelaskan tentang tanaman Kamboja atau bahasa latinnya disebut adenium. Pak, saya mau tanya, ini tuh berasal dari mana ya asalnya? Kalau aslinya ini kan sesuai dengan namanya Mas, Kamboja. Ya. Dari Kamboja sana Mas aslinya. Tanaman aslinya kan dari sana, cuma kan kita yang di lokal sini membudidayakan lagi dengan cara kita setek Mas. Jadi setiap cabang-cabang ini nanti bisa dibuat berapa jenis bunga bisa, hasilnya itu, hasil bunganya itu. Kira-kira minimal tingginya berapa? Kalau adenium ini Mas, ada yang sampai 2-3 meter ada tingginya, tergantung kita perawatannya. Kalau disetek itu kan di ininya dipotong, ininya dipotong, nanti kita tempel lagi bunga yang lain, jenis yang lain, nanti dia hasilnya kan bisa bermacam-macam bunganya, hasil bunga nanti yang keluar macam-macam. Jadi dia tingginya nggak bisa tinggi terus Mas, jadi kayak bunga minimalis gitu. Terus sama tanya, ini kan tanaman hias kan? Tanaman Bisa hias. dibuat kita sebagai obat-obatan gitu? Kalau ini malah sekarang bunganya Mas yang diambil itu untuk obat-obatan seperti untuk obat kulit juga bisa, tapi bunganya itu disuling dulu Mas, dikeringkan nanti disuling, ada penyulingan untuk diambil minyaknya itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang mawar jambe. Pak, saya mau tanya tentang mawar jambe ini. Itu berasal dari mana ya Pak, mawar jambe? Kalau mawar jambe itu aslinya yang banyak kan dari Amerika Latin Mas. Cuma kita di sini tinggal pengembang biakannya toh. Kalau mawar jambe ini medianya minta di tempat yang panas Mas. Jadi semakin panas dia semakin baik. Dari kontur bunganya, pohonnya itu semakin baik kalau diletakkan di tempat yang panas. Untuk mediannya Mas, median tanahnya itu bisa dicampur dengan pasir. Kalau dicampur dengan pasir, dia nanti akarnya semakin banyak. Soalnya kalau pembibitan mawar jambe ini Mas, dia kan anaknya keluar dari samping-sampingnya ini Mas. Nah, dari sini di dalamnya ini nanti keluar anaknya, itu bakal dari bibitnya itu Mas. Jadi kalau mawar jambe kan nggak ada bijinya. Jadi untuk pengembang biakannya itu nanti anaknya itu keluar dari sekitar di bawah pohon ini. Nanti kalau udah lepas kita ambil, kita tanam lagi. Itu Mas. Pak, apakah ini selain buat tanaman hias daun itu apakah ada fungsi lainnya Pak? Kalau fungsi lain, kalau untuk obat-obatan selama ini belum ada penemuan Mas untuk obat. Jadi hanya khusus untuk tanaman hias. Makasih Pak. Seberapa ya Pak? Kalau ketinggiannya Mas, dia bisa maksimal sampai 3 meter. Jadi nanti kalau sudah 3 meter, anaknya itu dari pohon juga bisa muncul Mas. Tapi kalau bibitnya itu lebih baik yang dari dalam tanah ini lebih baik. Kalau untuk perawatannya Mas, tadi kan udah dijelaskan pertama pakai median pasir lebih baik. Kalau masalah harga, kalau kecil ini Mas, ini kan masih bibit ya Mas ya. Ini bisa sampai 50.000 Mas kalau sekarang. Jadi semakin tinggi dia, jadi semakin mahal. Kalau ketinggian 3 meter bisa harga sampai 3-4 juta harganya. Semakin tinggi semakin mahal. Soalnya dari perawatannya lebih rumit kalau mawar jambe. Soalnya kalau stan bunga katanya kalau merawat mawar jambe ini seperti merawat bayi. Soalnya kalau salah sedikit bisa mati. Jadi untuk perawatannya harus hati-hati. Dari segi penyiraman dia nggak perlu lembab-lembab Mas. Dia soalnya tanaman kering. 2 hari 1 kali juga cukup.